Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya Zubratin Firdaus dari SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga akan mengajak kalian untuk belajar tentang mikroskop. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana fungsinya, apa saja bagian-bagiannya. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Jadi, simak slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memperkenalkan komponen-komponen mikroskop dan cara penggunaannya. Kemudian mempelajari tentang bagaimana cara penyiapan yang akan kita amati. Jadi mikroskop, bagaimana cara penyiapan mikroskop itu sebelum kita mengamati sesuatu. Kemudian slide selanjutnya. Yang kedua adalah prinsip, bagaimana bagian-bagian dari mikroskop itu, dan bagaimana cara kita menggunakan mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Kemudian, yang selanjutnya adalah komponen-komponen mikroskop. Seperti yang bisa kita lihat kali ini adalah mikroskop binokuler. Jadi mikroskop binokuler itu adalah mikroskop yang memiliki dua lensa okuler. Kalau untuk sekolah tingkat menengah pertama atau menengah atas, SMA, itu yang digunakan biasanya adalah mikroskop monokuler atau yang lensa okulernya satu. Bentuknya lebih sederhana dari ini dan juga untuk masanya dia lebih ringan. Nah, untuk keunggulannya apa? Saya rasa sama-sama bisa digunakan untuk melihat preparat yang berukuran kecil dan yang lebih umum dipelajari oleh anak SMP dan SMA. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah lensa okuler, di mana lensa okuler ini berfungsi untuk mengamati. Jadi lensa okuler ini dia jaraknya dekat dengan mata karena tidak mungkin kita langsung mengamati langsung di sini, gitu kan? Nah, kemudian ini adalah yang kedua, lensa objektif. Lensa objektif ini ada berbagai macam ukuran tergantung dari apa yang kita amati. Jadi semakin kecil preparat yang kita amati, maka kebutuhan lensa objektif di sini akan semakin besar. Biasanya lensa objektif yang digunakan adalah ukurannya 5 kali, kemudian 40 kali, 60 kali, hingga ada yang 100 kali, bahkan ada yang 1000 kali. Nah, ini untuk mikroskop cahaya, lain lagi dengan mikroskop elektron yang tingkat ketelitiannya jauh lebih teliti dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Kalau untuk mikroskop monokuler biasanya cahayanya di sini ada cermin. Kita mencari cahaya sendiri. Tapi kalau binokuler yang seperti ini kita menggunakan listrik. Jadi di sini adalah lampu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ini adalah lensa objektif yang lain seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang nomor 4 dan 5 ini adalah pengaturan fokus. Jadi ada pengaturan kasar dan pengaturan halus. Kemudian nomor 6 ini adalah meja preparat, di mana kita akan meletakkan preparat atau objek yang akan kita amati, itu di sini. Kemudian di sini juga ada penjepit preparat agar preparat ketika kita amati dia tidak jatuh dan tidak geser. Kemudian nomor 9 ini adalah penjepit preparat seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini gunanya juga bisa mengatur samping kanan kirinya preparat, kemudian atas bawah bisa kita gerakkan begitu tanpa dia harus terjatuh gitu ya. Kemudian nomor 8 ini adalah kondensor cahaya, di mana kondensor ini adalah fungsinya dia mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Jadi kita bisa mengatur seberapa banyak sih cahaya yang kita butuhkan begitu.
Kemudian 7, sumber cahaya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa monokuler dan binokuler itu berbeda. Ketika binokuler dia menggunakan listrik dan lampu, namun monokuler menggunakan cermin dan kita mencari cahaya itu sendiri. Kita atur, kita goyang-goyang atau dipaskan seberapa banyak cahaya yang kita butuhkan. Yang selanjutnya adalah prosedur penggunaan mikroskop. Di sini saya buat sederhana karena yang biasanya dilakukan oleh anak seusia sekolah menengah pertama, biasanya prosedurnya seperti ini. Mari kita simak ya. Nomor 1, kita meletakkan mikroskop di tempat yang aman, biasanya di atas meja, atau bisa juga di atas tatakan, sesuai dengan kebutuhan cahaya yang tadi saya jelaskan. Kemudian 2, pastikan posisi cermin. Nah, ini posisi cermin ketika yang kita gunakan adalah mikroskop monokuler. Posisi cermin ini harus dalam keadaan benar sesuai kebutuhan cahaya. Kemudian yang ketiga, diatur agar tampak jelas. Apanya yang diatur? Nah, yang diatur ini adalah kebutuhan dari perbesaran lensa objektif. Atau bisa juga selain kita sudah mengatur lensa objektif, maka yang kita atur selanjutnya adalah letak dari preparat yang kita amati. Kemudian yang nomor 4, kita mengamati beberapa skala lensa objektif. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi disesuaikan sesuai dengan besar kecilnya preparat yang kita amati. Semakin kecil preparat yang kita amati, maka kebutuhan akan lensa objektif itu semakin besar. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Biasanya dalam praktikum yang menggunakan mikroskop itu secara umum menggunakan perbesaran 50 kali. Dengan catatan, lensa okulernya 10 kali dan lensa objektifnya 5 kali. Nah, setelah bayangan dapat diamati, sudah jelas nih bayangannya ternyata kok kurang besar. Nah, itu bisa kita gunakan perbesaran yang lebih tinggi, yaitu dengan pembesaran 100 kali. Dengan catatan lensa okulernya 10 kali dan lensa objektifnya juga 10 kali. Lensa objektif ini diatur oleh revolver dengan cara memutarnya agar bayangan tampak lebih jelas. Bila bayangan belum juga nampak jelas, maka dapat digunakan lensa objektif yang lebih besar. Misalnya nih, ternyata perbesaran 100 kali kurang besar, berarti kita bisa mengaturnya sebanyak 600 kali dengan catatan lensa objektifnya 60 kali. Kemudian lensa okulernya tetap 10 kali. Yang terakhir di sini adalah simpulan. Mikroskop ini digunakan untuk melihat benda yang kecil tampak menjadi lebih besar dan lebih jelas. Komponen yang paling utama dari mikroskop untuk melihat benda tampak lebih besar dan lebih jelas objektif, lensa okuler, dan pengaturan revolver. Jadi kegunaan mikroskop ini sangat berguna sekali di dunia penelitian, apalagi kita meneliti tentang bakteri, kemudian kita meneliti berbagai plankton atau tumbuhan-tumbuhan yang ukurannya tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Itu kita menggunakan mikroskop ini untuk bisa melihat secara detail bagian-bagian dari preparat yang akan kita amati. Untuk mikroskop elektron biasanya perbesarannya lebih besar daripada mikroskop cahaya. Pembesarannya bisa sampai 1000 kali bahkan lebih. Nah, itu biasanya digunakan untuk melihat preparat-preparat yang tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya, yang lebih kecil sekali ukurannya tentunya ya. Oke, thank you. Saya kira cukup ya untuk penjelasan tentang mikroskop kali ini. Pada slide terakhir ini saya akan menyampaikan tugas yang akan diberikan untuk anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah Abdul Salah 3. Tugas yang akan diberikan melalui link Google Form yang akan dibagikan di Google Classroom sesuai dengan jadwal. Jadi saya sudah
membuat beberapa question yang saya buat di Google Form. Nanti linknya akan saya bagikan di Google Classroom sesuai dengan jadwal IPA, yaitu hari Selasa. Selamat belajar, semoga anak-anak senantiasa sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Semoga kita bisa segera bertemu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung setelah pandemi ini berakhir. Ya, semoga segera berakhir. Oh ya, dan sumber yang saya gunakan pada penjelasan ini bisa kita lihat dari buku Eksplorasi Ilmu Pengetahuan Alam yang diterbitkan oleh PT 3 Serangkai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.